Ya, kipas brushless seperti ini termasuk menggunakan sistem dinamo yang lemah ya. Lalu bisakah dimodifikasi menjadi pompa air? Kipas brushless DC ya dirancang agar bisa berputar terus-menerus ya dan mengonsumsi arus listrik seirit mungkin ya. Jadi jika ingin mengubahnya menjadi sebuah pompa air ya harus memodifikasinya. Oke, setelah dilepas baling-balingnya ya, kemudian kita ambil ini kumparannya ya. Nah, kemudian kita ambil juga ini IC sensornya ya atau Hall sensor. Oke, kemudian kita akan membuat PCB-nya ya karena akan kita tambahkan MOSFET dan resistor. Oke, lubang IC dan dudukan untuk kumparan harus sejajar, harus sama seperti PCB sebelumnya ya. Nah, karena ini sangat penting sekali ya dudukan IC sensornya. Oke, kemudian kita kalau untuk MOSFET-nya sih ya terserah lah ya. Yang penting letak IC sensornya, posisi IC sensor. Nah, ini sangat menentukan sekali ya IC sensornya. Nah, kemudian setelah kita gambar ya, ini bisa pakai spidol permanen, bisa juga dicetak atau di print. Nah, kemudian kita beri larutan PCB atau FHCl3 atau ferroklorat. Oke, kemudian kita solder ini MOSFET-nya, MOSFET SMD ya. Ini bisa memakai MOSFET IRF-Z44N ya atau MOSFET tipe lain yang sejenis ya yang tegangan rendah. Oke. Kemudian untuk resistornya ini minimal 2K2 ya. Maksimal 8K2. Pada rangkaian ini Mbah Tejo menggunakan resistor 8K2 ya. 8 kilo 200 ohm, 8200 ohm. Oke, kemudian ini dioda IN5819 atau IN4007 juga bisa. Nah, kemudian letakkan IC sensor seperti semula, seperti pada pabrikannya ya, yang ada tulisannya menghadap keluar. Nah, ini untuk lubang plus C itu plus coil. Nah, kemudian kita tes rangkaiannya ini bekerja apa enggak ya menggunakan LED yang sudah diberi resistor ya. Nah, kemudian kita solder pada 3 lubang kaki kumparan. Nah, yang plusnya itu bergabung ya, plus C. Nah, kemudian kita beri tegangan 12 volt. Nah, kemudian kita arahkan magnet ke sensor ya. Nah, jika lampunya berkedip seperti ini ketika kita membolak-balik kutub magnet ya berarti rangkaiannya sudah oke ya, bekerja optimal ya, rangkaiannya sip, sudah sip. Nah, kemudian ini pada kumparan semula ya, ini yang ada gabungan dua kawat ini adalah lokasi atau letak plus C ya, plus atau plus coil. Nah, kemudian ini kumparannya kita ganti ya, sudah kita kosongkan, kemudian kita ganti. Ini Mbah Tejo menggunakan kawat enamel tembaga ukuran 0,2 mili ya. Nah, ini digulung masing-masing ya, masing-masing kan itu ada 4 ya, 4 kutub ya. Nah, ini masing-masing 35 putaran ya, 35 lilitan atau 35 putaran. Oke, nah ini saling berlainan antara yang satu dan sebelahnya ya, pokoknya lihat pada gambar lah ya. Nah, ini digulung sebanyak 35 lilitan ya, masing-masing sama 35, 35, 35 ya, kan itu ada 4. Oke, nah setelah digulung, nah ini kan sudah diberi tanda di bundel ya, sudah diberi simpul ya, bundel. Nah, yang tidak dibundel ya itu A1 dan A2. Kemudian yang dibundel ini
B1 dan B2. Nah, kemudian yang B1 digabungkan dengan A2 ya, atau A1 digabungkan dengan B2 juga sama saja. Oke, nah yang gabungan tadi B1 dan A2, nah itu dapat posisi plus C. Nah, kemudian saat dites apabila baling-balingnya tidak berputar atau putarannya terbalik ya. Nah, itu coba pindahkan kawat L ke MOSFET 2 dan kawat R ke MOSFET 1. Nah, sedangkan untuk pengetesan ini tegangan minimal 5 volt 1 ampere ya, maksimalnya 12 volt. Nah, itu untuk pengetesan. Nah, kemudian jika sudah berputar ya, nah untuk melindungi dari air, nah ini bisa kita gunakan resin ya, resin dan hardener. Nah, ini untuk melindungi saat di dalam air ya, untuk melindungi rangkaian saat di dalam air. Oh alah mbah, ribet amat, ngapain repot-repot bikin, beli aja di pasar banyak. Lu namanya juga hobi otak-atik elektronika ya, begini inilah. Bagi orang yang tidak hobi melukis mungkin akan beranggapan ngapain repot-repot digambar, beli kuas, beli cat mahal, mending difoto, cekrek, terus dicetak, beres. Itu bagi yang tidak hobi melukis. Tapi bagi yang hobi melukis, nah melukis itu sesuatu yang menyenangkan ya, ada kepuasan batin tersendiri ya. Nah seperti itulah gambarannya ya, hobi otak-atik elektronika pun seperti itu ya, ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa membuatnya atau memodifikasi sesuatu. Oke, kita coba dengan paralon yang lebih besar ya, dan kita gunakan 3 baterai atau 12 volt ya, tegangan 12 volt. Oke, seperti ini hasilnya ya, ya lumayan lah ya, bisa untuk sirkulasi air akuarium atau untuk sirkulasi air kolam tenaga matahari. Oke, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di video Mbah Tejo yang berikutnya.